bahwa sekarang ini semuanya pada cerdas. Artinya generasi-generasi semuanya cerdas. Nah, ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, apakah generasi-generasi itu harus tetap mempercayai adanya perkembangan teknologi yang namanya medsos? Nah, ini kira-kira Mbak Eva punya hal yang harus dibagi kepada anak-anak muda. Bagaimana bermedsos itu dan bagaimana memanfaatkan medsos itu? Nah, ada penelitian yang menunjukkan beda perilaku anak muda di Indonesia dan anak muda yang ada di Korea Selatan. Kalau Korea Selatan, gadget itu memicu ekonomi kreatif. Jadi mulai musik, kalau teman-teman ingat Gangnam Style itu kan pakai gadget itu. Tapi yang lebih penting adalah K-pop-nya, Korean pop-nya. Korean pop itu adalah bagaimana ekonomi kreatif melalui musik populer ini menjadi mendunia, dan bahkan pertumbuhan ekonomi disumbang oleh ekonomi kreatif di sana itu sampai 9%. Jadi ada satu contoh, namanya Desa Ponggok. Coba bukan Ponggok Blitanas. Jadi di Jawa Tengah. Bagaimana seorang lurah, kepala desa di sana, bisa memaksimalkan dana desanya. Kemudian yang kedua, mendidik anak-anak mudanya dengan startup tadi yang sudah diceritakan oleh Bu Eva tadi, sehingga mereka bisa menggali potensi desanya menjadi desa wisata, baik karena alamnya memang bagus. Kemudian yang sekarang lagi in foto-foto di dalam air. Pernah ini enggak temannya yang pernah main ke Ponggok sana, kemudian foto di dalam air. Di dalam air itu ada jajutan ya, ada kemudian kayak meja makan. Jadi foto berbagai macam itu di dalam air, ada petugas fotonya, kemudian dia juga ada safeguardnya itu ya, sehingga bisa bergaya di dalam air. Dan itu kemudian semua orang datang ke Desa Ponggok itu. Kemudian setelah itu dibangun juga potensi yang lain, misalnya kulinernya dan sebagainya. Dan itu tidak lepas dari industri dari medsos ini, teknologi informasi ini. Nah, saya pikir kalau di Jawa Tengah bisa, desa kecil, Ponggok, dan sekarang sudah difasilitasi oleh dana APBDes. Yang itu kalau kemudian warganya pinter, warganya punya inovasi, berpikiran ke depan, kemudian para pemimpinnya juga punya inovasi ke depan, saya pikir bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di desa. Kita juga lagi merintis toko online yang untuk daerah Tulungagung, untuk anak-anak muda. Jadi nanti adminnya juga anak-anak muda sini, kemudian yang punya dagangan juga anak-anak muda sini, silahkan nanti misalnya ini punya dagangan di share ke situ. Nanti bagian kurirnya juga dari anak-anak muda sini juga seperti itu. Nah, ini sedang coba kita bikin, tapi memang masih dikerjakan seperti itu. Terus kemudian sebenarnya ekonomi kreatif itu sektornya banyak juga. Tapi kadang-kadang ini seperti di sektor industri atau pertanian ya. Kalau saya lihat di sini kan ada SPP itu ya, sekolah pertanian. Itu saya sering sharing ini dengan sebenarnya mereka itu bisa bikin produk inovatif. Ini menyilangkan ini dengan ini jadinya varian baru. Tapi sayangnya itu sering terkendala di pemasaran. Termasuk yang industri kecil ya. Mereka bisa bikin produk misalnya pernak-pernik atau apa, tapi terkendala di pemasaran. Terus yang nuku ini sopo seperti itu. Nah, ini mungkin kedepannya pemerintah bisa lebih memperhatikan, memfasilitasi, membuatkan jalur distribusi juga seperti itu. Setelah banyak melakukan sharing di kegiatan refleksi Sumpah Pemuda dan peringatan Hari Pahlawan, acara dilanjutkan dengan peresmian posko pemenangan Jokowi Ma'ruf yang ditandai dengan pemotongan tumpeng. Sebelum itu, seluruh tamu undangan yang hadir berdoa bersama terlebih dahulu. Usai berdoa, Ketua DPR RI Eva Kusuma Sundari berkesempatan melakukan prosesi potong tumpeng yang kemudian potongan tumpeng tersebut diberikan kepada Ketua PAC PDI Perjuangan Boyolangu.
Pemirsa, peresmian posko pemenangan Jokowi Ma'ruf sekaligus refleksi Sumpah Pemuda dan peringatan Hari Pahlawan yang dipusatkan di Kecamatan Boyolangu, Tulungagung ini berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Tua muda seperti tak ada jarak, tak hanya sharing dengan berbagai informasi bersama 3 serikandi calon legislatif pada pemilu 2019 mendatang tersebut, mereka saling mengayomi dan menghargai satu sama lain demi kesuksesan pelaksanaan pemilu nanti. Selama ini masyarakat harus memahami segala hal yang terkait dengan isu-isu, khususnya adalah terkait dengan persoalan pemilu yang nanti eskalasinya itu akan semakin meningkat mendekati April, di mana banyak pihak yang menggunakan berbagai cara yang justru mengancam NKRI dengan hoax, dengan fitnah, dengan pecah belah, yang saya pikir itu resikonya luar biasa. Tidak hanya terkait dengan pemilu menang kalah, tapi juga bagaimana bangsa ini bisa hancur dengan cara-cara seperti itu. Sehingga tim pemenangan dari Jokowi Ma'ruf Amin mengajak semua elemen masyarakat, baik itu perempuan, baik itu masyarakat umum, dan terutama adalah kelompok muda, ya, yang kelompok milenial ini untuk bersama-sama, karena kelompok muda ini yang sebagian besar adalah mereka pengguna media sosial, termasuk ibu-ibu. Bagaimana bersama-sama kita merawat, menjaga NKRI kita melalui proses pemilu itu dengan melawan segala hal kampanye yang terkait dengan hoax dan pecah belah dan fitnah, sehingga kita tetap bisa melalui pemilu itu dengan santun, dengan bagus, dan dengan prinsip-prinsip dari demokrasi dan keadilan, dan tentunya prinsip kebangsaan terus harus kita jaga. Tentu pemuda kita harapkan mereka menyelesaikan masalah bangsa dan tidak terkontaminasi ataupun terhasut oleh upaya-upaya melupakan konsensus dan komitmen kita berbangsa dan bernegara. Dan kita tetap punya identitas, yaitu Pancasila. Harapannya masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik, ya. Kemudian dalam menentukan pilihan, pilihlah berdasarkan hati nurani, pilihlah yang benar-benar jeli, yang benar-benar ini membawa kemajuan kepada bangsa dan negara seperti itu. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya peresmian posko pemenangan Jokowi Ma'ruf yang bertempat di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, sekaligus kegiatan refleksi Sumpah Pemuda dan peringatan Hari Pahlawan tahun 2018. Semoga seluruh tamu undangan yang terlibat dalam kegiatan tersebut bisa memaknai apa yang terkandung dalam refleksi Sumpah Pemuda dan bersama-sama mensukseskan pemilu 2019 mendatang. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.